Podcast di laut, yuk nonton. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast SMP Negeri 2 Tuban, Gerdu Laut, yuk nonton bareng. Alhamdulillah hari ini di studio podcast kita sedang ketamuan ayah, bapak senior dan pengawas kita ya. Masing-masing adalah Pak Tri Haryanto dan Pak Fauzan, Korwas Pengawas Dinas Pendidikan SMP Kabupaten. Selamat siang Pak Sariban. Ya, matur nuwun Pak Fauzan rawuhnya. Dan di sebelah kiri Pak Muin ya. Kita akan membincangkan harapan-harapan dan motivasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban yang diwakili oleh Pak Pengawas kita Pak Fauzan dan Pak Tri dengan launchingnya podcast Gerdu Laut kita, podcast SMP Negeri 2 Tuban. Sebelum ke Pak Tri dan Pak Fauzan, kami persilahkan dulu Pak Muin selaku kepala sekolah yang membidani podcast kita ini. Visi besarnya apa yang hendak diraih oleh kita bersama kru SMP Negeri 2 Tuban. Monggo Pak Muin. Terima kasih Cak Sarip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas, selamat datang di podcast di Laut SMP Negeri 2 Tuban. Hari ini adalah siaran perdana resmi. Kemarin kita mencoba launching dengan internal teman-teman. Konsep lahirnya podcast sekolah itu sebetulnya diawali dari keberkahan COVID-19, di mana dulu banyak pembelajaran daring, dan salah satu gagasan yang ingin saya tiru dari YouTube itu adalah podcast sekolah. Kemudian saya mencoba di sekolah itu, ternyata anak-anak senang, terutama anak-anak tim jurnalistik dan juga Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan, sehingga kita bisa rutin seminggu sekali ada pengisi acara. Nah, di SMP Negeri 2 Tuban selain memberikan fasilitas untuk anak-anak jurnalistik, juga harapan saya, karena di SMP 2 ini juga banyak guru-guru tenaga muda ya yang harus, jadi pinternya IT harus diwujudkan ya dalam bentuk ya salah satu di antaranya adalah podcast ini. Sehingga kami berharap di SMP 2 ini nanti sebagai ajang promosi bagi kita dengan segala kegiatan yang ada di sekolah kita, baik itu kegiatan akademik maupun termasuk prestasi-prestasi guru, tenaga pendidikan dan lupa peserta didik yang sangat kita banggakan di SMP 2. Jadi konsep besarnya adalah satu, ini era komunikasi, era digital, sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan. Matur nuwun Pak Muin. Jadi kata kuncinya adalah SMP Negeri 2 Tuban hendak mentransformasi perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga kehadiran podcast ini mendorong betapa visi besar sekolah ini perlu dilakukan dengan cara-cara yang baru, dan studi ini ajang warga sekolah, dan mungkin nanti yang duduk di sini tidak hanya para guru tetapi juga anak-anak kita dalam rangka bagaimana terus belajar sebagaimana yang dicerminkan oleh visi sekolah kita. Terima kasih Pak Muin, selalu sehat. Giliran yang kedua ini pelatih badminton saya dulu ini Pak Tri Haryanto ini adalah pengawas di SMP Negeri 2 Tuban, tetapi kita menganggapnya sebagai kakak dan senior yang banyak memberikan kontribusi sekolah ini, dan dulu juga pernah menjadi kepala sekolah di lembaga ini Pak Tri ya. Pak Tri, monggo saran-saran yang terbaik demi kemajuan transformasi digital di SMP Negeri 2 tercinta ini, monggo Pak Tri disampaikan Pak Tri kepada pemirsa. Baik, terima kasih Cak Sariban. Terima kasih Bapak Fatkul Muin SPD NPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Tuban senior, dan juga bagian dari keluarga besar kita Bapak Fauzan NPD, koordinator pengawas SMP, juga mantan Kepala SMP Negeri 2 Tuban, dan seluruh segenap sivitas akademika di SMP 2 Tuban maupun masyarakat yang akan menyaksikan
saran dari podcast di laut ini. Pertama saya sampaikan selamat setelah dirilisnya Terima kasih Pak Tri. podcast di laut di SMP Negeri 2 Tuban, dan ini menjadi yang perdana yang saya lihat, dan harapan ke depan ini podcast di laut ini memang menjadi salah satu sarana untuk mengkomunikasikan atau mungkin lebih jauh lagi mensosialisasikan apa yang telah dan sudah keberhasilan dilakukan oleh SMP Negeri 2 Tuban. Memang perlu disampaikan kepada masyarakat dan agar mereka juga pertama tidak hanya kita meminta mereka untuk memberikan persepsinya atau mungkin juga persepsinya atau mungkin juga memberikan penghargaannya pada kita, tetapi memang seluruh kegiatan dan pencapaian yang telah dilakukan sekolah ini memang harus dikomunikasikan kepada masyarakat, sehingga mereka tahu dan mereka menjadi yakin, menjadi percaya atas apa yang dilakukan oleh sekolah ini. Kepercayaan dari masyarakat itulah yang membuat nanti SMP Negeri 2 Tuban tidak lagi menjadi pilihan yang kesekian, tapi akan menjadi pilihan utama. Sarana ini memang sekarang sarana yang paling mudah dan paling diminati oleh masyarakat, dan memang sudah seharusnya lembaga sebesar SMP 2 Tuban ini dengan kepala sekolah yang sangat inovatif, juga guru-gurunya yang masih muda, yang senior pun guru-gurunya juga ikut semangatnya muda. Saya termasuk muda Pak. Termasuk Pak Tri. Jadi dengan memanfaatkan podcast ini, podcast di laut ini, selain pada guru-gurunya, nanti juga pada siswanya, juga bahkan mungkin ini kami pun mungkin bisa juga ikut memanfaatkan. Bosan-bosannya untuk kami undang Pak Tri ya. Ikut mensupport apa yang dilakukan oleh SMP 2 Tuban. Jadi untuk tes pertama ini saya juga ikut bangga karena bagian apa yang dilakukan SMP 2 Tuban ini, kami ini juga selalu menganggap diri kami adalah bagian dari keluarga besar SMP 2 Tuban. Karena itu sekali lagi selamat kepada SMP Negeri 2 Tuban, selamat pada podcast di laut. Semoga ke depan ini memang menjadi inspiratif bagi sekolah lain juga untuk mengembangkan perangkat IT-nya dan memanfaatkan keahlian-keahlian ke depan. Dan ini terus SMP Negeri 2 Tuban nanti tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi juga terus akan berkembang dengan memanfaatkan kemajuan IT untuk lebih membuat masyarakat percaya kepada SMP. Terima kasih. Matur nuwun Pak Tri ya. Jadi menginspirasi kita semua Pak Tri ini, karena sudah lama menjadi guru, menjadi pengawas, menjadi kepala sekolah. Ada satu kata kunci bahwa podcast ini harapannya bisa mengomunikasikan apa-apa yang sudah dilakukan di Dulaut. Pemirsa, mungkin di antara pemirsa belum akrab ya dengan istilah Dulaut yang sebagai jargon SMP Negeri 2 Tuban ya. Dulaut itu adalah singkatan dari dua langkah utama. Dua langkah utama itu adalah usaha dan doa. Kebetulan SMP Negeri 2 Tuban itu kan letaknya di wilayah daerah Kingking Karangsari yang dulu notabene terkenal sebagai sebutan Gerdu Laut ya. Dari istilah itu kemudian SMP kita ini memiliki satu jargon Dulaut, doa dan usaha dan doa. Terakhir ini Pak Fauzan, saya kalau ketemu Pak Fauzan itu selalu ingat Pak Ganjar Pranowo. Beliau ini pernah jadi guru di Dulaut, pernah jadi kepala sekolah yang paling open seluruh Tuban ya. Saya masih ingat kalau temboknya dicorai anak-anaknya suruh membersihkan kembali ya. Ini luar biasa. Pak Fauzan ini, dan pernah menjadi anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban, dan sekarang jabatannya paling tinggi di pengawas Korwas Pak ya, koordinator pengawas ya. Dan selalu sehat Pak Fauzan ini kalau saya lihat ya. Pak Fau, mohon inspirasi dengan lahirnya podcast Dulaut ini Pak Fau, dan mengilhami para guru, para teman-teman di satuan sekolah kita ini, dan terutama mungkin imbauan-imbauan kepada wali murid ya, selama ini yang Pak Fau ketahui
bagaimana kedekatan sekolah yang baik dengan para wali murid yang mungkin pengalaman itu sudah tidak sekedar teori lagi, tetapi Pak Fau sudah melakukan dalam panjang tahun. Monggo Pak Fau. Terima kasih Pak Dr. Sarip. Cak Sarip saja. Cak Sarip ya. Kalau Cak dokter Sarip. bayarannya mahal Pak. Iya. Cak Sarip, Pak Muin dan Pak Tri, alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Tri berkesempatan untuk memanfaatkan branded, saya katakan branded karena mulai saya di sini belum pernah membuat semacam ini podcast. Jadi selamat atas dirilisnya podcast Dulaut. Harapan saya nama Dulaut itu mudah diingat, tetapi tidak berkonotasi bahwa pojok Gerdulaut gitu. Karena dulu SMP dulu dengan sekarang kan beda. Beda. Nah, jadi momen Dulaut itu harus menginspirasi betul dua langkah utama. Itu penting. Usaha dan doa. Betul. Nah, itu penting karena masyarakat nanti biar tidak menganggap bahwa oh ya Dulaut itu SMP 2. Nah, tetapi Dulaut itu sebenarnya adalah hal yang harus mengandung banyak manfaat gitu. Selamat Pak Muin, capaian yang baru belum 100 hari. Nah, ini. Kemudian saya berharap podcast ini menjadi tidak hanya untuk guru, Iya, tetapi juga untuk semua warga yang memiliki inspirasi dalam pengembangan sekolah. Ini senyampang ada kurikulum merdeka yang di situ kurikulum merdeka juga bisa dibuat semacam diferensiasi pembelajaran. Anak diberi tugas misalnya studi apa keluar kelas, kemudian disuruh memaparkan, salah satunya produknya itu bisa berkomunikasi di postcard gitu. Ada yang bisa lewat gambar, tapi tidak semua guru atau siswa itu bisa berpostcard begini karena mungkin keluasan juga itu. Nah, ini penting. Jadi ada tugas-tugas tertentu yang nanti dipakai sebagai pembelajaran berdiferensiasi yang salah satu cirinya adalah produk itu. Nah, produknya bisa karya tulis, bisa menghasilkan karya yang di postcardnya. Itu juga bagus. Nah, para pemirsa, bahwa keadaan seperti ini memaksa kita harus pandai ber-IT, berinteraksi dengan IT, tidak sekedar menggunakan HP saja, tetapi memanfaatkan informasi yang terkait dengan dunia pendidikan khususnya. Nah, untuk itu ini selaras dengan kepemimpinan Pak Muin. Salah satunya adalah kewirausahaan, menciptakan sesuatu yang punya nilai tambah. Value, ya. Dan apalagi ini nanti dikembangkan tidak terbatas ini saja, tetapi yang lebih gitu loh, yang lebih jadi podcast plusnya itu ada, itu penting. Nah, jadi branded ini menjadi bagian yang memiliki nilai jual untuk masyarakat. Ini apalagi dipakai yang lebih dari sekedar siaran gini. Nah, itu akan jadi bisa keagamaan, motivasi kepada anak. Justru saya barangkali ini dipesan didengar dilihat oleh banyak orang. Yang penting sekarang itu begini, Pak Cak Sarip, banyak orang tua yang terhegemoni bahwa sekolah ketika meminta sumbangan itu dipelintir. Seolah Permendikbud 75 itu menghakimi bahwa sekolah tidak boleh nyumbang, sekolah tidak boleh minta sumbangan. Itu yang keliru. Ini sengaja saya sampaikan bahwa agar wali murid yang ada di SMP 2 berduyun-duyun menyumbang, berapapun besarnya sumbangan itu dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan sekolah dalam bentuk kepemimpinan kewirausahaan oleh kepala sekolah. Karena kepala sekolah kalau tidak didukung dengan dana yang menunjang kewirausahaan yang dalam pengembangan sekolah, maka akan kurang inovasinya. Nah, ini salah satu inovasi yang dibangun Pak Muin. Dan pemahaman itu ke wali murid
tentu tidak begitu saja mereka tahu semua ya. Betul. Nah, dengan podcast begini nanti suatu saat pasti ada topik Pak Muin, Iya. bagaimana kita menyikapi peraturan Kementerian yang mengatur tentang komite sekolah. Betul. Ya. Intinya bahwa sekolah itu sebenarnya terjangkau, Iya. bukan sekolah gratis. Tidak ada barang gratis kemudian baik kualitasnya. Iya. Jadi sekolah yang terjangkau. Terjangkau artinya bahwa orang tua itu mampu menyumbang atau tidak mampu tapi terjangkau. Iya. Yang penting sekolah tidak menetapkan orang tua harus nyumbang segini besarnya, tidak begitu. Tapi berapapun kemampuan orang tua menyumbang itu kita terima. Nah, itu menjadi berharga dan nilai tambah. Oke, terima kasih Pak Fau ya. Jadi inilah bedanya orang yang punya pengetahuan dan punya pengalaman. Ini kalau diteruskan podcast kita sampai sore. Ya, jadi ini penggalan saja. Terima kasih rawuhnya Pak Tri di lembaga kami, Pak Fau, dan mungkin Sama-sama. kami doakan sehat Pak. Amin, Mungkin ya, amin. kedua pengawas kita meski Pak Faujan mungkin kurang lebih beberapa bulan akan 3 bulan. 3 bulan, dan suatu saat pasti kita undang di podcast kita. Ya, rekomendasi dari Pak Fau bahwa studio Dulaut ini ke depan perlu dimaksimalkan untuk anak-anak, untuk komite, untuk tokoh pendidikan, untuk semua orang yang berkontribusi dalam pendidikan bisa bergelar wicara di tempat ini. Bila perlu ketua dewan pendidikan, kepala dinas. Siap. Iya. Ya, Pak Tri, mohon dikabarkan kepada dinas bahwa studio podcast Dulaut begini ya. Anggota dewan yang membidangi pendidikan. Ya, komisi. Putri, nah Putri ya. Yang mereka kadang-kadang mendapat laporan dari masyarakat yang sepihak, kemudian Terima Ya. kasih. Sangat menginspirasi. Waktu kita berbatas, pemirsa. Pak Muin selamat ya, keberakahan yang luar biasa. 2,5 bulan podcastnya jadi ya. Terima kasih Guru. Dan saya pesan terakhir kepada Pak Muin, jangan dengarkan omongan orang yang tidak benar, Iya, iya. tapi benarkan jika omongan itu mendukung sekolah. Iya, turun. Redaksinya luar biasa itu ya, luar biasa. Jadi bahwa setiap sekolah harus punya prinsip, punya visi, dan mengumpulkan energi bagaimana mendorong visi itu tercapai kepada semua warga sekolah, baik wali murid maupun warga sekolah. Terima kasih sekali. Semoga Pak Fau sehat, Pak Tri sehat, Pak Muin sehat, dan bosnya juga sehat. Amin. Ya, kita punya satu jargon Pak terakhir biasanya podcast Dulaut yuk nonton begitu ya. Sama-sama ya, kalau kita nanti bilang podcast Dulaut semuanya bilang yuk nonton. Podcast Dulaut Yuk nonton. Terima kasih pemirsa. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.